Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Andarasaki dengan NPM 2578439. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika kelas 2B, jurusan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Insinyur Iqbal May Arianto, Eskom MT. Baik, di sini saya akan eh, membuat flowchart tentang smart grid. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu smart grid. Judulnya adalah Smart Grid Inovasi Harness Cerdas dengan LoRa, Gyroscope, dan GPS untuk mencegah kecelakaan tenaga kerja pada ketinggian. Proyek Smart Grid merupakan inovasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dirancang khusus untuk pekerja di ketinggian. Contohnya seperti teknisi tower, konstruksi gedung, atau pemeliharaan transmisi listrik. Secara garis besar, Smart Grid mengubah harness konvensional menjadi perangkat Internet of Things atau IoT yang mampu mendeteksi potensi bahaya secara real time. Yang pertama yaitu ada komponen utama dan teknologinya. Proyek ini mengintegrasikan tiga teknologi utama untuk memastikan keamanan pengguna. Yang pertama yaitu gyroscope atau sensor keseimbangan, berfungsi untuk memantau orientasi tubuh dan kemiringan pekerja. Cara kerjanya jika sensor mendeteksi perubahan sudut yang drastis secara tiba-tiba, misalnya jatuh atau pingsan sehingga tubuh tergantung tidak wajar, maka sistem akan memicu alarm. Yang kedua ada GPS atau Global Positioning System. Itu memberikan koordinat lokasi presisi pekerja. Hal ini krusial untuk mempercepat proses evakuasi, terutama jika area kerja sangat luas atau berada di medan yang sulit dijangkau. Yang terakhir yaitu ada LoRa atau Long Range, teknologi komunikasi nirkabel yang menjadi nyawa transmisi data pada proyek ini. Mengapa menggunakan LoRa? Karena mampu mengirim data jarak jauh, bisa mencapai beberapa kilometer dengan konsumsi daya yang rendah, serta tetap stabil di era yang minim sinyal seluler seperti daerah remote. Selanjutnya, mekanisme kerja pada sistem yang akan dibuat ini, yaitu pertama monitoring. Selama bekerja, sensor gyroscope terus mengirimkan data posisi tubuh ke microcontroller. Yang kedua, mendeteksi anomali jika terjadi free fall atau jatuh bebas atau kondisi statis yang mencurigakan pekerja tidak bergerak dalam waktu lama. Sistem menganggap telah terjadi kecelakaan. Lalu transmisi data. Modul LoRa mengirimkan sinyal darurat beserta koordinat dari GPS ke gateway atau pusat kendali di darat. Respon cepat. Tim pengawas menerima notifikasi melalui aplikasi atau dashboard monitoring lengkap dengan lokasi pasti korban, sehingga bantuan dapat dikirimkan seketika. Eh, Outputnya, Smart Grid menunjukkan penyelesaian masalah nyata melalui desain teknis yang fungsional. Fokus utamanya adalah mencegah fatalitas.
Dalam banyak kasus kecelakaan kerja di ketinggian, kematian terjadi bukan hanya karena jatuh ya, tapi karena keterlambatan pertolongan saat pekerja tergantung. Risiko suspension trauma, suspension. Dengan smart grip, golden hour atau waktu kritis untuk menyelamatkan nyawa dapat dimaksimalkan karena informasi kecelakaan sampai ke tim medis secara instan. Berikut urutan untuk membuat flowchart-nya sudah saya ringkas. Langsung saja kita buat flowchart-nya. Jadi pertama yang dilakukan adalah eh, start atau memulai. Mulai untuk memulai sistemnya ya. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke langsung ke proses inisialisasi sensor dan LoRa menggunakan proses inisialisasi inisialisasi sensor dan LoRa. Selanjutnya masuk ke input atau output dari inisialisasi sensor dan LoRa yaitu membaca data gyroscope dan GPS. Kita menggunakan data membaca apa tadi ya? Membaca data gyroscope dan GPS. Gyroscope dan GPS. Gyroscope dan GPS. Jika tidak muat diperlebar saja ya bentuknya. Oh, salah. Lalu selanjutnya decision. Apakah terjadi guncangan atau kemiringan ekstrim? Selanjutnya adalah suatu decision, suatu kondisi. Nah, di sini ada suatu kondisi menggunakan decision. Jadi kondisinya itu apakah terjadi guncangan atau kemiringan ekstrim? Nah, berarti guncangan
atau guncangan atau kemiringan ekstrim. Kita beri tanda tanya. Nah, setelah membaca data giroskop dan GPS masuk ke dalam satu kondisi, yaitu apakah terjadi guncangan atau kemiringan ekstrim. Selanjutnya, jika tidak, maka kembali lagi ke langkah 3. Kita lihat di sini. Kita rapihkan supaya arahnya jelas kemana-kemananya. Tidak. Jika dalam kondisi tidak, maka dia kembali ke langkah 3, membaca data giroskop dan GPS kembali. Dan jika terjadi kemiringan atau guncangan, maka lanjut ke langkah 5, yaitu proses mengaktifkan alarm dan mengambil koordinat GPS. Jadi selanjutnya kita menggunakan proses menyalakan alarm, aktifkan alarm dan ambil koordinat GPS. Aktifkan alarm, dan no. Aktifkan alarm dan ambil koordinat GPS. GPS. Why? GPS. Sini beri keterangan ya. Nah, jika iya, maka sistem akan melanjutkan proses untuk mengaktifkan alarm dan mengambil koordinat GPS untuk mengetahui lokasi si korban atau orang tersebut. Lalu outputnya yaitu mengirim data via LoRa ke gateway. Menggunakan data input-output.
Oh, iya, no. Kirim, kirim data, kirim data via LoRa ke gateway. Hmm, Kita perbesar supaya jelas. Lalu selesai di proses berakhir. Selesai. Baik, saya ulangi lagi penjelasannya. Yang pertama yaitu memulai program atau sistem yang digunakan, lalu masuk ke dalam proses inisialisasi sensor dan loranya. Setelah itu bukan muncul, keluar output, itu membaca data, giroskop dan GPS. Ini ini bisa sebagai input sebenarnya. Ya, ini input membaca data giroskop dan GPS. Lalu masuk ke tahap kondisi. Apakah sistem itu membaca guncangan atau kemiringan ekstrim? Jika tidak terjadi, maka dia akan kembali lagi untuk membaca data lagi. Nah, setelah membaca data, dia akan masuk ya ini ke suatu kondisi dan jika terbaca lagi ternyata ya terjadi guncangan atau kemiringan ekstrim, maka menuju proses mengaktifkan alarm dan mengambil koordinat GPS. Jadi mengaktifkan alarm yang digunakan di alatnya dan mengambil koordinat GPS di mana letak eh, si korban yang memakai alat atau seseorang yang memakai alat tersebut. Lalu setelah itu mengirimkan data melalui LoRa ke gateway. Jadi outputnya dia mengirimkan data melalui LoRa atau gateway dan algoritmanya selesai. Seperti itu. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kehilapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.